Alhamdulillahi haqqa hamdin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar, nikmat umur dan nikmat kesempatan, serta nikmat-nikmat yang lain yang jumlahnya tidak mungkin kita hitung. Sekiranya kita mau menghitung nikmat dari Allah wala tuhsuha, maka kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Maka tugas kita adalah bagaimana memanfaatkan setiap nikmat yang kita peroleh ini sebaik mungkin agar terkonversi menjadi amal soleh, karena sesungguhnya itulah yang akan dihitung di sisi Allah kelak. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai nanti kita bertemu dengan malakul maut, insya Allah ya. Setiap kita pasti akan bertemu dengan malakul maut, dan sudah digambarkan oleh Ibrahim alaihissalam bahwa bentuknya malakul maut bergantung kepada amal soleh kita. Ibrahim alaihissalam pingsan ketika ditunjukkan wajah malakul maut ketika hendak mengambil orang-orang yang fasik. Ibrahim alaihissalam saja pingsan, apalagi kita gitu. Sebaliknya ketika ditunjukkan wajah hendak mengambil orang-orang yang baik, orang yang beriman dan beramal soleh, maka kata Ibrahim alaihissalam, seandainya tidak ada balasan atas sebuah kebaikan setelah melihat wajah yang baik di malakul maut, sudah cukup katanya. Sebagaimana tadi ketika melihat yang buruk, kata Ibrahim AS ketika siuman dari pingsannya mengatakan, seandainya Allah tidak berikan siksa selain yang barusan melihat buruknya rupa itu, maka sudah cukup. Berarti menakutkan sekali. Dan setiap kita akan sampai pada situasi itu. Makanya saya sering ngobrol sama istri itu tentang hal-hal seperti itu untuk melembutkan hati. Jadi kita akan jadi lebih lembut, lebih tertata, karena sering membicarakan hal-hal yang terkait dengan masalah kematian. Banyak orang yang ditemui mendapati ciri-ciri husnul khotimah, kita tentu saja dalam tanda kutip iri positif. Saya kalau pas membimbing orang yang muda, kemudian setelahnya bau wangi, itu rasanya saya bisa nggak seperti ini gitu. Gitu biasanya gitu. Saya bertanya pada diri sendiri gitu kadang-kadang. Kalau pas membimbing kebetulan orangnya ya sebenarnya orangnya sederhana, tapi kok dibimbing muda gitu, terus segera setelahnya tuh nyet gitu bau wangi yang nggak lazim bau wanginya itu. Saya langsung berpikir, saya bisa nggak kayak gini gitu. Kadang kepikir siapa yang bakal bimbing saya gitu. Makanya di antara doa saya itu jangan sampai mati di ICU. Itu salah satu doa itu. Saya berharap betul mudah-mudahan meninggal tidak di ruang ICU gitu. Saya menyaksikan dua orang yang dekat dengan saya meninggal di ICU, itu ya kasihan gitu. Kalau ibu alhamdulillah di rumah gitu. Bapak itu semua di ICU gitu. Jadi kakak saya yang di Klaten itu yang akhirnya membimbing menjelang situ itu pun sudah di akhir-akhir, karena di ruang ICU kan nggak boleh dimasukin toh. Setelah dipanggil dokter, ya dokternya nggak terlambat. Kalau dokternya terlambat, siapa lantas yang membimbing gitu. Makanya kita berharap betul mudah-mudahan ketika sakaratul maut atau malakul maut menjemput kita itu betul-betul dalam kondisi yang masih segar, masih sehat gitu. Mendadak sekali juga tidak gitu. Tapi ada proses yang meliputinya gitu. Mendadak sekali seperti kecelakaan itu kadang-kadang juga menakutkan juga gitu. Meskipun syahid gitu, kalau dari sisi syariat gitu. Mudah-mudahan kita semua insya Allah gitu, dengan terus beramal soleh, pada akhirnya kita akan mendapatkan husnul khotimah insya Allah. Baik, saya melanjutkan sedikit tentang hadis arba'in yang nomor 14 kemarin gitu, tentang as-sayyibu zani, kemudian wa nafsu binafsi, kemudian wa tariku lidinihi, kemudian al-mufariku lil jamaah.
Jadi ini hadis yang pendek tapi besar sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Satu, perawinya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau dikenal orang yang ahli Quran. Rasulullah merekomendasikan untuk mengambil Quran, istarul Quran, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Di antara adalah Ibnu Mas'ud. Ada Salim, juga ada Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud salah satu. Dan Ibnu Mas'ud itu istimewa. Ada tambahan hadis lain yang menyebutkan jikalau engkau ingin membaca Al-Quran sebagaimana segar baru diturunkan dari Jibril kepada Muhammad SAW kepadaku, maka bacalah seperti qiraatnya Ibnu Mas'ud. Jadi bisa kebayang ya, ada orang membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW termasuk yang sering menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membacakan Quran untuknya. Bayangin, jadi bisa kebayang nggak baca Quran di depan Nabi Muhammad SAW? Kalau saya pingsan. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, saya ya Rasulullah membaca untukmu. Iya, dia sendiri nggak pede kan. Kemudian ada pernyataan dari beliau yang sangat menakjubkan, jikalau ada orang yang lebih mengerti Al-Quran dibanding saya, maka saya akan datang kepadanya untuk belajar. Karena dia mengatakan tidaklah ayat Al-Quran turun kecuali saya tahu di mana dan mengapa. Gitu. Jadi asbabul nuzul dari setiap ayat Ibnu Mas'ud menguasai. Jadi prosesnya panjang. Ibnu Mas'ud itu dari kecil sudah dicirikan menuju ke sana. Ketika dia menggembala kambing, kemudian bertemu dengan Rasulullah, intinya dia punya sejarah yang baik lah. Dan kemudian sejak kecil sudah menjadi pembantunya Rasulullah SAW, mengambilkan air dan sebagainya. Keperluannya Rasulullah SAW itu dirantasi lah sama Ibnu Mas'ud itu, sehingga beliau dikatakan sebagai orang yang paling ahli di dalam Al-Quran. Termasuk qiraatnya qiraat yang enak berarti kan, karena qiraatnya Jibril alaihissalam turun ke Nabi Muhammad SAW itu pasti qiraat yang sangat indah gitu. Nah, beliau juga ada satu pelajaran yang bisa kita ambil ketika dia naik ke sebuah tempat, kemudian kelihatan betisnya kecil sekali. Jadi Ibnu Mas'ud itu betisnya kecil. Kemudian sebagian sahabat itu tertawa. Rasulullah itu nggak suka itu. Rasulullah kalau nggak suka itu wajahnya merah gitu kan. Dikatakan jikalau pahanya atau betisnya Ibnu Mas'ud ditimbang, maka besar sekali nilai timbangannya, lebih besar dari sekian kali gunung Uhud. Saking bobot bobot keilmuan dari Ibnu Mas'ud itu luar biasa. Jadi tidak menghalangi fisik tidak menghalangi keutamaan seseorang. Kemudian di dalam sejarah juga disebutkan bahwa beliau yang membunuh Abu Jahal. Jadi orangnya kecil tapi bisa melakukan seperti itu. Madura nih berarti Pak. Madura Pak. Wah, orang urusan cilik, wah ini kendel. Gitu. Ya, Masya Allah. Gitu. Dan dia adalah orang yang masuk ke dalam as-sabiqunal awalin. As-sabiqunal awalin, orang-orang yang awal masuk Islam. Butuh butuh mental yang kuat untuk masuk Islam di awal-awal. Kalau sekarang masuk Islam nggak ada hambatan. Dulu masuk Islam itu resikonya adalah kematian. Sekali lagi beliau adalah orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk diambil Al-Quran darinya. Nah, kemudian saya ingin sampaikan kepada panjenengan tentang faedah hadis ini sebelum saya sampaikan ke yang lain, bahwa hadis nomor 14 ini adalah dalil atas mulianya darah kaum muslimin. Mulianya darah kaum muslimin beserta dengan seluruh kehormatannya, hartanya, itu mulia di sisi syariat. Nah, kemudian kita kemarin sudah bahas tentang mengapa hukuman untuk mengapa hukuman untuk pezina itu dirajam,
Karena Allah itu selalu adil timbangannya, gitu. Bahwa orang yang berzina itu merasakan kenikmatan dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka hukumannya pun harus dirasa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Orang dirajam itu bagaimana? Ditanam separuh badan, kemudian dilempari sampai mati. Tidak boleh pakai batu yang besar, hanya boleh batu-batu yang kecil. Itu kan sakitnya sampai seluruh badan. Dan demikian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan perzinahan. Jadi hadis ini menerangkan tentang 3 hal yang menjadikan orang Islam boleh dibunuh. Nah, saya ingin menyampaikan ke jenengan supaya nggak salah pengertian ini, kelengkapan saja yang kemarin, bahwa hukuman itu kisos, kemudian rajam, termasuk cambuk, itu bukan wilayah privat, tapi wilayah keimaman, atau kalau di Indonesia presiden lah. Hukum Islam itu meliputi 3, ya harus tahu betul ini supaya jangan sampai salah menerapkan hukum, sehingga kita menyikapinya juga harus bijaksana, ya. Yang pertama adalah yang qadha, yang kedua adalah yang imamah, yang ketiga adalah yang fard atau fardu. Nah, wilayah kita tuh yang fard, gitu. Misalnya kita mengingatkan orang tidak sholat itu ya boleh, bisa ditegakkan untuk anak kita, misalnya dengan memukul dengan pukulan ringan, karena itu wilayah fard, ya. Tapi untuk urusan yang kita sebut di dalam hadis nomor 14 itu adalah urusan imamah, ya, bukan urusan kita. Termasuk misalnya ada kelompok yang menegakkannya juga nggak boleh, ya. Kita tahu ya, kelompok sendiri yang membuat hukum sendiri, gitu. Kalau berzina ya datang ke imamnya, bayar, kalau nggak salah 3 juta Pak, ya. Ngomong ke imamnya, saya berzina gini-gini, bayar denda 3 juta. Makanya duitnya itu oke, sehingga saya tahu persis akidahnya bagaimana. Nyolong itu dia harus datang ke imamnya untuk menyampaikan, saya nyolong gini, saya kembalikan nilainya, kemudian saya bayar denda sekian gitu. Subhanallah. Jadi, nah ini kan berarti dia menyalahi dalil ini, bahwa wilayah tentang hukum seperti ini adalah wilayah keimaman, bukan wilayah per kelompok. Walaupun kita di sebuah tempat punya kuasa, saya nggak tahu ya di Aceh nih, cambuk nih, Aceh cambuk. Mungkin karena Aceh itu janjinya negara dewa itu, setengah negara sendiri itu, daerah khusus sih, daerah khusus. Tapi secara umum kalau di dalam syariat bahwa wilayah ini adalah wilayah imam. Jadi yang boleh menegakkan had, boleh menegakkan hukum-hukum terkait dengan rajam, kemudian kisos, kemudian rajam, itu adalah presiden atau yang ditunjuk. Karena nanti di level qadha itu berbeda. Kalau qadha itu mahkamah, jadi jenengan berselisih dengan orang lain, maka diselesaikan di peradilan. Ini termasuk yang qadha, artinya ada mahkamah yang ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan ini, gitu. Nah, jadi semua yang kita bahas kemarin, as-sayyibuz zani, wa nafsu bin nafsi, bahwa orang yang berzina, orang yang zina muhson, bukan ghairu muhson, zina yang sudah punya istri atau suami, itu yang dirajam sampai mati. Kalau yang satunya kan tidak dirajam sampai mati. Itu mereka semua yang berhak melakukan, presiden beserta seluruh jajarannya, gitu. Jadi bukan kita, bukan kelompok. Makanya ini bisa menjadi sebuah ciri kalau ada kelompok atau firqah kok menerapkan seperti itu, pasti ini kelompoknya keliru secara akidah. Manapun pokoknya yang bisa menciri ini. Kalau kok ada peraturan yang dia berjalan sendiri di luar yang dilakukan kesepakatan dari pemerintahan, itu pasti dia punya soal dengan akidah. Muhammadiyah saya kira tidak. Muhammadiyah ikuti hukum positif kan. Tapi kalau dengan lihat seperti itu udah seperti negara di dalam negara sebenarnya. Sudah. Kalau Aceh kan daerah khusus, tadi saya sudah sampaikan daerah khusus. Kayak mungkin memang pemerintah mengizinkan. Tentu saja Aceh bisa seperti itu karena ada izin dari pemerintah pusat kan. Ada peraturan seperti Jogja kecamatan jadi Kapanewon gitu misalnya. Itu karena daerah istimewa Yogyakarta. Ada hal-hal yang diistimewakan.
Nah, sesuatu yang diizinkan seperti itu tentu saja menjadi perwakilan untuk bisa melakukan beberapa hal. Tapi kalau dalam hal hukum positif kan Jogja juga tetap sama, ya kan? Sultan nggak menerapkan tuh hukum rajam, nggak menerapkan. Nah itu tambahan yang saya kira penting untuk hadis yang kemarin, ya. Karena saya khawatir jangan ngomong zina pateni wae, itu masalah kan. Secara hukum dia memang sudah kehilangan hak hidup sebenarnya kan, karena seharusnya dirajam. Ini orang sudah bersuami sudah istri kok berzina, itu sebenarnya udah mayat hidup itu, meskipun tidak diterapkan tapi secara asal kan mayat hidup. Kemudian bagaimana jikalau kita dilapori orang zina, gimana Pak Eko, saya tuh 3 tahun yang lalu saya pernah berzina ya Pak. Bagaimana sikap kita? Kita hanya bisa melakukan satu hal ini. Sunnahnya adalah mengajarkan kepadanya untuk bertobat. Karena secara asal zina itu kalau ditutup itu jangan dilaporkan. Hatta di Arab Saudi yang sudah menerapkan hukum rajam itu bukan sunnah untuk seseorang yang berzina lapor kepada hakim, bukan. Bayangin. Karena apa? Kisahnya dari kisah Maiz. Ketika Rasulullah didatangi oleh Maiz, kemudian Rasulullah mengatakan, apa kamu berbaring dengannya? Mau jadi mbok kondora wis lunga gitu. Ya kan? Apakah kamu menyentuhnya? Ya kan? Apakah kamu cuma berciuman saja? Ya kan? Tapi dia mengatakan, enggak, saya melakukan ya Rasulullah. Ya. Maka kemudian baru ditegakkan hukuman rajam. Jadi sejarah hukum rajam ditegakkan itu enggak ada hukum rajam ditegakkan karena ketangkep tuh enggak ada satupun sejarah. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada. Bagaimana mungkin ketangkep 4 orang saksinya, 2 orang datang ke hakim, melihat dengan mata kepala sendiri, datang ke hakim, ya hakim sesungguhnya saya melihat si fulan dan fulanah berzina. Yang dicambuk siapa? Yang dicambuk yang lapor. Ngintip. Ini yang dicambuk yang lapor. Iya. Ya, hanya akan diterima persaksiannya kan 4 orang. Ya. 3 orang datang ke hakim, ya hakim, saya melihat betulan bertiga kami melihat bersaksi. 3-tiganya ini yang dicambuk. Ya. Saking sebenarnya persoalan menegakkan had terkait dengan hukum rajam ini memang dipersulit. Ya. Karena Pak supaya ada kesempatan bertobat. Makanya ketika Maiz lari, ya kan, kemudian dilempar oleh salah seorang sahabat dengan salah satu tulang onta. Tancap, matilah Maiz akhirnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, kenapa nggak dibiarkan saja? Ketika lapor ke Rasulullah, kenapa nggak dibiarkan saja? Siapa tahu dia bertobat. Artinya ruang tobat di dalam agama ini tuh luar biasa besar. Nah ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi pemaaf. Ini yang saya sering katakan, memberikan saran ke dai-dai yang kenceng banget itu saya agak sering sampaikan, mbok nggak begitu. Sebentar-bentar langsung vonis neraka dan sebagainya, ini bagaimana? Bahkan yang sudah jelas itu sudah jelas berzina lapor ke Rasulullah aja, seandainya bisa dibalik istilahnya, tutup nih wah itu orang Melayu ben wah itu, supaya dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang dilapori tentang perzinahan, maka kewajiban kita adalah bagaimana mengajarkan kepada dia untuk bertobat dan katakan kepada dia jangan ceritakan lagi ke orang lain. Ya. Sebenarnya saya itu didatangi orang yang istri punya anak. Saya sama istri itu, lah ya senang tuh punya anak. Anaknya dari laki-laki lain. Gimana? Ini kan lapor zina tuh. Bayangin, dia datang punya anak. Dia mengatakan saya tuh punya anak bukan dengan suami saya. Suaminya tuh kerjanya offshore. Ya. 2 minggu, kadang-kadang sebulan baru pulang. Teman-teman saya teknik kimia banyak yang offshore. Kalau kerja gitu kan sebulan baru pulang. Akhirnya orang ini tuh mau bertobat. Ibu-ibu ini mau bertobat. Dia datang, sebenarnya dia nggak perlu ke saya sebenarnya kan. Kalau dia tahu hukumnya, dia bertobat kepada Allah. Ditutup, suaminya nggak ngerti. Pertanyaannya dia tuh saya itu, apakah saya harus memberitahukan pada suami? Bayangin. Secara hukum syariat jangan. Apa yang sudah ditutup oleh Allah ditutup seterusnya, jangan dibuka. Jika Allah berkehendak untuk nutup maka ditutup, nggak boleh. Jangan pernah zina 10 tahun yang lalu,
nggak ada yang tahu. Nggak boleh kita pengumuman. Makanya walaupun negara kita, misalnya negara kita sudah menegakkan had, itu tetap kita nggak sunnah untuk datang ke hakim, saya melakukan perzinahan. Enggak seperti itu. Tugasnya adalah bertobat. Maka kita yang dilapori juga mengajarkan kepada dia untuk bertobat. Bayangkan sekarang, seandainya ibu ini saya sarankan bilang sama suaminya jujur, apa yang terjadi? Dipateni itu. Ya enggak? Dibunuh sama suaminya itu. Kalau enggak diputus ya dibunuh. Ya dia akan menderita sepanjang hidup karena merasa bersalah, tapi dia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Sebagaimana kisah salah seorang sahabat yang datang ke Rasulullah ketika melakukan perzinahan, maka setelah selesai ditegakkan hukum rajam dan mati, Rasulullah segera ambil air wudhu dan mensolati. Umar bin Khattab mengatakan, kau mensolati fulanah ya Rasulullah? Umar bin Khattab. Maka Rasulullah menyampaikan sesungguhnya tobatnya wanita ini, jikalau untuk memberikan tobat kepada 70 orang warga Madinah cukup. Bayangin. Lantas tobat seperti apa lagi dibandingkan tobat seperti ini? Tobat sampai mati, sehingga dia pasti surga. Dia sudah nggak lagi membawa dosa zinanya ke yaumil akhir. Nah ini agama kita sungguh sangat peduli dalam hal seperti ini. Sebagaimana saya katakan, agama kita itu betul-betul mengakomodasi fitrah. Hadis yang kita barusan bahas itu kan mengakomodasi fitrah kita. Bagaimana tidak, punya anak diopeni sampai gede, tahu-tahu dibunuh orang. Naluri kita, fitrah kita manusia pengen bunuh dia, nyawa dengan nyawa kan begitu. Walaupun boleh memaafkan, walaupun walinya boleh. Hak yang kedua, yaitu wali yang dilanggar boleh memaafkan. Karena ada 3 hak nih, haknya Allah, haknya walinya, dan hak yang bersangkutan. Nanti di akhirat akan nuntut dia. Kenapa kamu bunuh saya? Subhanallah. Jadi itu tambahan untuk keterangan hadis yang kemarin, mudah-mudahan bisa diterapkan. Jadi bukan kita bukan kita yang serta-merta melaksanakan, juga bukan kelompok kita. Ini penting saya tekankan, bukan kita dan bukan kelompok kita. Jangan nanti punya anak kok ikut kelompok tertentu yang ada bau-bau seperti itu, segera suruh keluar gitu. Dan zaman sekarang kadang-kadang tahu-tahu berkelompok ikut, wah ternyata aliran sesat gitu. Jangan tahu ya, aliran sesat itu kadang-kadang yang ikut juga bukan orang-orang bodoh gitu. Kadang dokternya sok melu gitu. Ya kan, kita lihat kisah-kisah beberapa waktu yang lalu terkait dengan orang-orang yang ikut kelompok-kelompok sesat itu kadang-kadang dituduh bodoh gitu. Ya, salah berkomunitas gitu. Salah berkomunitas, mengerikan ya. Nah itu ya terkait dengan hadis yang kita pelajari. Sekarang saya menyampaikan pertanyaannya Pak Marlan kemarin, sunnah awabin. Jadi ini sebenarnya sub pembahasan di sholat duha. Sholat sunnah awabin itu sebenarnya pembahasan di sholat duha. Jadi dalil yang paling kuat terkait dengan sholat awabin itu sholat duha sebenarnya. Cuma di Indonesia itu memang senang banget dengan ibadah-ibadah, berbanyak ibadah. Kadang-kadang menggunakan dalil dengan hadis dhaif, bahkan dhaif jidan. Bahkan dhaif banget pun kadang-kadang dengan alasan bahwa untuk fadhail amal silahkan, dan ini disiarkan oleh sebagian besar dai di Indonesia. Makanya dengan tanya kepada dai-dai populer di Indonesia, pasti mengatakan ya silakan saja. Tetapi kalau jangan melihat redaksi tentang hadisnya, sebenarnya secara rasa itu pasti akan merasakan keganjilan. Ya walaupun nanti sekali lagi nanti saya sampaikan keganjilannya, tapi nanti mungkin bisa dibantah dengan yang lain. Contoh dikatakan barang siapa yang sholat awabin, yaitu sholat 6 rakaat antara maghrib sampai isya setelah ba'da maghrib, 6 rakaat. Ini yang hadisnya 6 rakaat, ya seperti 12 tahun itu, maka seperti ibadah 12 tahun. Gampang nih, kok gampang men gitu. Mungkin orang kan mengatakan lah nyatanya Lailatul Qadar tuh gitu kan 1000 bulan gitu.
Iya, iya. Kalau itu lazim dan bahkan Al-Quran menyebut, ya kan? Hadis yang disuguhkan pun sahih, ya kan? Maka sekali lagi saya tidak dalam rangka untuk mencegah orang melakukan itu, gitu kan. Silakan saja kalau memang berdalil dengan yang dhaif. Ini riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tapi ketika dirunut perawinya itu ada soal, karena ada yang perawinya itu mungkar. Gitu. Adapun yang sahih justru melaksanakan ba'da maghrib sampai isya diperbanyak tanpa ada batasan. Suatu ketika Rasulullah melaksanakan 20 pernah. Jadi kalau 20 itu ada dalilnya. Atau dalam bahasa ini dikatakan antara maghrib sampai isya melaksanakan diperbanyak sholat 2 rakaat sampai datang waktu isya. Bisa 6, bisa 10, bisa 12, silahkan. Jadi yang terkhusus sebagai sholat awabin justru sholat duha. Gitu. Justru sholat duha. Amalan biasanya gimana? Habis maghrib 6 rakaat? Belum. Ya, tapi kita sudah melaksanakan gitu. Kalaupun nggak melaksanakan itu nggak keliru maksudnya, karena kalau berdalil dengan sholat ba'da maghrib sampai isya terus menerus itu panduannya ada. Nah kita lihat awabin itu awab itu artinya apa? Rujuk, kembali, tobat. Sholatnya orang yang pengen balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dan ini lebih merujuk kepada sholat duha. Kharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala ahli Kuba. Jadi Rasulullah datang ke Masjid Kuba. Kemudian di sana orang-orang sedang melaksanakan sholat. Nah ini waktunya itu belum sampai ke namanya Romidotul Fisol. Anak unta sing cilik wis kepanasan, itu Romidotul Fisol. Nah ini waktu sholat duha. Jadi Rasulullah datang sebelum waktu itu. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya sholat awabin itu ketika anak unta pun kepanasan. Berarti sholat duha maksudnya. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah sholatul awabin. Sholat awabin itu adalah ketika Romidotul Fisol. Romidotul Fisol. Ketika anak unta sudah kepanasan. Nah ini merujuk kepada sholat duha. Nah kalau jenengan yang sudah biasa melaksanakan sholat duha, sebenarnya sudah melaksanakan sholat awabin. Kemudian dalam hadis lain dikatakan tidaklah orang bisa menjaga sholat duha kecuali orang-orang awabun. Dan itulah yang dikatakan sholat awabin. Itu. Jadi hampir seluruh hadis sahih terkait dengan kalimat sholat awabin itu merujuk ke sholat duha. Walaupun sekali lagi kita menghormati pendapat yang antara maghrib dan isya 6 rakaat, monggo. Cuma kalau 6 rakaat dihubungkan dengan seperti ibadah 12 tahun, bahkan dalam satu riwayat dikatakan diampuni dosanya 50 tahun. Nah itu yang disoal itu. Riwayatnya At-Tirmidzi, riwayatnya Ibnu Majah, iya, tapi disoal di beberapa perawinya. Ya, tanpa kemudian kita mencegah-cegah orang yang melakukan itu. Kadang-kadang ada orang yang termotivasi sekali dengan Fatuil Amal. Apalagi kalau dengan ketemu dengan Fatuil Amal, kata kitab namanya Fatuil Amal. Kadang-kadang pokoknya anggareono hadis walaupun dhaif banget gitu, mendekati mursal, kadang-kadang tetap dipakai gitu, untuk Fatuil Amal gitu. Nah yang ada makanya dengan lakukan adalah ba'da maghrib sampai isya itu sebenarnya kalau jangan mau ya sholat terus aja 2 rakaat. Ya, sholat sunnah biasa sebenarnya. Iya bahasanya kalau kita tarik berarti sholat mutlak itu. Ya, karena Rasulullah berdiri setelah sholat ba'da maghrib sampai datang waktu isya 2 rakaat itu. Tidak disebut sebagai sholat apa, ya berarti maksudnya sholat mutlak. Jadi dapat banyak nih, lumayan. 20 dapat nggak 20? Dapat ya, kalau pendek-pendek bacaannya. Intinya pokoknya memperbanyak sholat 2 rakaat ba'da maghrib, ba'da maghrib. Jadi setelah ba'da maghrib dengan berdiri lagi untuk sholat.
Nah ini ya, memang waktu yang dikatakan sebagai waktu istimewa ya. Karena apa? Kebanyakan manusia tentang waktu maghrib sampai isya itu kebanyakan santai ya. Makanya ketika memperbanyak sholat menjadi istimewa ya. Makanya sebagian mengatakan itu tadi ya, orang yang awam ya. Tapi sekali lagi yang sahih merujuk ke sholat duha ya. Dalam riwayat lain juga sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ata ala masjid Quba. Rasulullah datang ke masjid Quba, kemudian orang-orang sedang sholat. Kemudian Rasulullah bersabda seperti tadi. Sesungguhnya sholat awabin adalah sholat ketika anak unta sudah dalam kondisi kepanasan. Awab itu artinya tobat sebenarnya, kembali, rujuk. Itu awab. Makanya sholat adalah sholat bagi orang-orang yang ingin kembali, istilahnya ingin bertobat kepada Allah dari kesalahan. Tapi kan itu juga difasilitasi dengan sholat tobat nih. Gitu, ada sholat tobat kalau dengan sholat tobat sahih dalilnya. Kalau dengan punya kesalahan, makanya saya lebih cenderung sholat ini mengarah kepada sholat mutlak kalau yang pada maghrib sampai isya. Gitu. Kalau sholat duha memang nama lainnya ya sholat awabin. Atau orang mengatakan kalau pada maghrib sampai isya sholat ghaflah namanya. Kalau mau diberi nama, ya. Kalau mau diberi nama sholat ghaflah karena apa? Waktu itu waktu lalainya manusia. Sholat awabin itu yang meyakini sholat awabin ba'da maghrib sampai isya itu pun menamai dengan nama lain sholat ghaflah. Itu sholat di waktu yang pada kebanyakan orang lalai maksudnya. Makanya sholat ghaflah namanya. Itu. Jadi praktekkan silahkan kalau itu jelas ada panduannya. Habis maghrib, di masjid atau di rumah? Di masjid, di masjid. Tapi seandainya pun di rumah nggak masalah Pak. Cuma kalau melihat sejarahnya Rasulullah itu di masjid itu, karena sahabat melihat, kemudian setelah sholat Rasulullah tidak beranjak, ya kan, sampai datang waktu isya itu di masjid. Tapi secara umum sholat sunnah boleh sebenarnya di rumah pun. Dengan kondur kemudian dengan perbanyak nggak masalah. Ya. Itu jadi terkait dengan sholat awabin merujuk ke sholat duha Pak. Yang sahih ini dengan mau melaksanakan pada maghrib. Iya monggo. Saya juga termasuk praktek itu. Saya bukan hanya pada maghrib sampai isya. Ya. Saya pokoknya kalau ada kesempatan ya diperbanyak. Khususnya saya di sholat duhur itu saya biasanya memang perbanyak. Ya, karena waktu itu waktu longgar buat saya. Gitu. Duhur itu waktu yang paling longgar. Gitu. Duhur itu waktu yang paling longgar. Ya, karena saya biasanya beraktivitas pagi sampai nanti jam 9 gitu. Nanti jadi qobliyah duhur atau sebelum duhur itu saya sudah mengkondisikan supaya bisa dapat banyak lah gitu. Kadang-kadang bisa sampai banyak lah gitu. Banyak minimal 14 lah minimal itu tahiyatul masjid 4 sebelum duhur 4 duhur 4 pada duhur kemudian sholat tobat. Itu biasanya paket saya yang saya lakukan minimal seperti itu kalau di waktu-waktu duhur gitu. Kalau dari Ustaz Hidayat surat dua terbagi 3 ya? Iya, termasuk yang di terbagi 3 gimana maksudnya Pak? Kalau diterangkan itu? Doa, doa akhir gitu. Oh gitu, duha. Itu ya seperti kita doa suruk, ya. Sholat jam 9-an. Iya. Jam 9-an. Iya. Oh ya makanya tadi ada hadis lain dari salah satu sahabat, nih. Dari Sa'id bin Arqam, ketika orang-orang melaksanakan sholat di waktu nggak selang lama setelah sholat suruh Pak, jadi tapi belum sampai Ramidatul Fisol, belum sampai anak unta kepanasan, maka dia maksudnya mengingkari afdoliyahnya. Sa'id bin Arqam mengatakan sesungguhnya ada sholat yang lebih baik dari ini, maksudnya sholat awabin, maksudnya sholat duha maksudnya. Nah yang dibahas dalam hadis itu maksudnya Sa'id bin Arqam maksudnya keafdolan waktunya engkau wae toh nek wis rada-rada munggah gitu maksudnya itu. Makanya orang menyebutnya sholat suruh itu adalah sholat duha di awal waktu itu. Nah sholat yang paling afdol yaitu tadi pas Ramadanul Fitr itu, pas seperti bagaimana kita pahami sholat duha pada umumnya. Nah tapi juga kalau yang terpaksa 1/4 jam sebelum duhur pun masih bisa. Ini kan untuk orang-orang yang mungkin dalam kondisi yang lagi di kesibukan lah, kesibukan. Gitu. Tapi malah justru kebalikannya,
surat 2 itu lakukan pada waktu-waktu sibuk gitu loh. Ya, iya, iya. Iya, memang makanya sholat duha itu dikatakan sholat awabin karena sholatnya orang yang taat banget. Awabin itu juga bisa dikatakan mut'i atau taat banget gitu. Yaitu orang-orang yang ingin kembali ke Allah, ingin kembali sementara dia dalam kondisi sibuk. Tapi ini tentu hukumnya sunnah nih. Artinya kalau jenengan sedang terikat kontrak kerja dari jam 8 sampai jam 4 misalnya dengan seorang bos, nggak boleh jenengan sholat duha kecuali dapat izin dari bos ya. Karena sunnahnya kepada makhluk dikalahkan wajibnya kepada sunnahnya kepada Allah dikalahkan wajibnya kepada makhluk. Makanya pastikan jenengan izin tuh kalau sholat duha. Kalau enggak kepake sholatnya itu, nggak kepake. Karena jenengan melanggar hak yang wajib kepada makhluk. Ini penting. Sehingga baiklah itu subuh-subuhnya jam 10 sholat duha gitu. Menyengajakan. Ya kalau waktunya yang paling afdal adalah ketika anak unta kepanasan itu yang ini. Dan kita pahami sekitar jam berapa itu berarti? 9 nggih. Ya, sekitar jam segitu itu. Jadi sudah. Mungkin apa ya? Nggih. Yang afdal itu mungkin sepenggalah itu ya. Nggih. Nggih, sudah naik sepenggala. Sama dengan tinggi bayangan. Nggih. Nggih. Itu berarti kan wis rada panas tuh itu memang nggih. Itu mbah kakung saya itu kayak gitu kalau sholat kayak gitu pegang penggalah itu. Beneran dipraktekin gitu. Orang zaman dulu kan masih hidup nggih, masya Allah. Patokannya itu, nggih, patokannya itu. Jadi itu nggih Pak Marlan kemarin terkait dengan awabin seperti itu. Jangan mau praktek monggo itu. Kemudian ya itu tadi anunya maunya kalau mau praktek yang menambah pada maghrib sampai isya jumlah yang tidak ditentukan maksudnya. Ya itu maksudnya itu. Jadi yang maksud saya praktek yang itu. Ya kalau mau dinamai ya sholat ghaflah ya, sholat ghaflah. Karena sholat waktu orang-orang lalai gitu. Itu lebih dekat sebenarnya itu, lebih dekat kepada definisinya. Nah itu yang saya sampaikan pagi ini, mungkin ringan saja pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Jadi nanti tugas kita bar maghrib yo ngopi-ngopi sholat. Gitu. Mudah-mudahan Allah berkahi seluruh yang kita pelajari dan Allah berikan taufik sehingga kita bisa melaksanakan. Ya tutup informasi majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.